Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandia Diwangsa, mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 2578403. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat flowchart dari 3 studi kasus yang ada. Pada studi kasus pertama, sebelum sistem keamanan aktif, mikrokontroler harus melakukan pengecekan sendiri atau self-test. Untuk alurnya sebagai berikut. Alur diawali dengan mulai. Untuk mengawali sebuah alur, saya menggunakan logo Terminator karena simbol Terminator itu digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah alur flowchart. Selanjutnya saya beri teks yang berisikan tulisan mulai. Selanjutnya saya menggunakan anak panah karena anak panah untuk menentukan langkah atau alur selanjutnya agar sang pembaca termasuk kita tidak bingung untuk melihat alur-alur selanjutnya. Di alur selanjutnya ada inisialisasi semua pin input atau output. Pada bagian inisialisasi semua pin input atau output, saya menggunakan simbol processing, di mana simbol processing ini untuk memberitahu bahwa di bagian ini terjadi sebuah proses. Makanya dinamai processing symbol. Untuk teksnya ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan panah lagi untuk alur yang selanjutnya atau langkah yang selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya ada nyalakan LED indikator power hijau. Untuk nyalakan LED indikator power dalam kurung hijau, di sini saya akan menggunakan simbol input output. Karena nyalakan LED itu adalah sebuah output. Jadi saya gunakan simbol input output di sini. Untuk teksnya sendiri seperti ini. Nyalakan LED indikator power. Oke. Untuk alur selanjutnya, cek koneksi sensor. Untuk cek koneksi sensor, saya menggunakan processing simbol lagi. Karena di sini terjadi sebuah proses yaitu cek koneksi sensor. Dan menggunakan panah untuk menentukan alur selanjutnya dari nyalakan LED indikator power hijau.
Selanjutnya ada bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap, dan tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Untuk kedua alur ini, saya menggunakan simbol input atau output karena menurut saya di bagian ini sebuah output. Bunyikan buzzer dan tampilkan pesan pada layar LCD ini adalah sebuah output. Jangan lupa menggunakan anak panah untuk menentukan sebuah alur. Oke, selanjutnya menggunakan simbol input output atau jajar kencang. Oke, untuk teksnya sendiri ada bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap. Yang selanjutnya ada tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Untuk alur selanjutnya yaitu selesai. Karena sudah selesai, saya akan menggunakan simbol terminator lagi, karena simbol terminator digunakan untuk mengakhiri atau mengawali sebuah alur. Jangan lupakan anak panah, karena anak panah digunakan untuk menentukan alur selanjutnya.
Flowchart untuk studi kasus pertama telah selesai. Itu diawali dengan mulai menggunakan terminator simbol. Selanjutnya ada inisialisasi semua pin, input atau output menggunakan processing simbol. Selanjutnya ada nyalakan LED, indikator power hijau menggunakan simbol input output. Dilanjutkan dengan cek kondisi sensor, pin sensor menggunakan processing simbol. Dan dari cek kondisi sensor ping atau sensor ini menghasilkan output berupa bunyikan buzzer selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap dan tampilkan pesan sistem aktif pada layar LCD. Pada kedua output ini saya menggunakan input atau output sistem. Dan selanjutnya sistem selesai, saya menggunakan simbol terminator. Baiklah, lanjut ke studi kasus kedua. Sebuah lengan robot di pabrik memilah barang jika berat barang lebih dari 500. Untuk alurnya sendiri berupa alur logika diawali dengan mulai. Untuk memulai, saya menggunakan simbol terminator. Karena simbol terminator digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah alur. Teksnya. Selanjutnya menggunakan tanda panah atau anak panah agar memperjelas, agar mengetahui alur selanjutnya pada flowchart atau sistem yang akan berlangsung. Selanjutnya ada baca data dari sensor beban, load cell. Di sini saya akan menggunakan processing simbol. Pada bagian ini terjadi sebuah proses baca data dari sensor beban load cell, makanya saya menggunakan sebuah processing simbol.
Selanjutnya saya menggunakan tanda anak panah lagi untuk menentukan alur selanjutnya. Di sini ada sebuah keputusan, apakah berat lebih dari 500 gram. Untuk sebuah keputusan, saya menggunakan simbol decision, di mana simbol decision ini adalah sebuah proses pemilihan atau memilih. Jadi untuk sebuah keputusan digunakan simbol decision. Yang berisi teks atau sistem atau alur yang berisi keputusan apakah berat lebih dari 500 gram. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya menggunakan anak panah. Nah, untuk anak panah di sini saya menggunakan 2 anak panah. Karena di sini akan ada keputusan di mana iya atau tidak. Oke, untuk alur selanjutnya ada dari keputusan tadi berupa ya dan tidak. Jika ya, gerakan motor servo ke arah kiri, keranjang A. Jika tidak, gerakan motor servo ke arah kanan. Di sini saya akan menggunakan simbol processing karena untuk keputusan dari ya dan tidak akan terjadi sebuah proses. Tambahkan teks ya dan tidak untuk memperjelas bagian mana dari keputusan yang iya dan bagian dari mana dari keputusan yang tidak. Karena pada teks yang ya, gerakan motor servo ke arah kiri,
Saya akan letakkan di sebelah kiri. Hasil dari keputusannya berupa gerakan motor servo ke arah kiri keranjang A. Selanjutnya ada keputusan tidak, karena di sini untuk yang tidak berupa gerakan motor servo ke arah kanan atau keranjang B. Jadi saya letakkan di sebelah kanan. Di mana dari hasil keputusan tidak berisi gerakan motor servo ke arah kanan keranjang B. Untuk alur selanjutnya berupa tampilkan berat barang di layar monitor. Untuk tampilkan berat barang di layar monitor itu adalah sebuah output. Dan di sini saya akan menggunakan simbol input output sebagai simbolnya. Untuk simbol input atau output tadi berisi alur tampilkan berat barang di layar monitor.
Untuk alur selanjutnya dari sebuah output ini, tampilkan berat barang pada layar monitor. Untuk alur selanjutnya adalah selesai. Untuk selesai, saya menggunakan simbol terminator, karena terminator digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah alur. Untuk flowchart pada studi kasus kedua telah selesai, yang dimana diawali dengan mulai menggunakan simbol terminator. Selanjutnya ada processing symbol yang terjadi sebuah proses berupa baca data dari sensor beban load cell. Selanjutnya ada keputusan, sebuah keputusan, di mana keputusan apakah berat lebih dari 500 gram. Di sini saya menggunakan simbol decision yang merupakan simbol untuk membuat sebuah keputusan antara ya atau tidak. Dan jika ya, akan terjadi proses gerakan motor servo ke arah kiri keranjang A. Dan jika tidak, gerakan motor servo ke arah kanan keranjang B. Selanjutnya, dari keputusan ya dan tidak akan ditampilkan pada monitor, dan saya menggunakan simbol input output sebagai input output dari LCD atau monitor. Selanjutnya ada studi kasus ketiga. Studi kasus ketiga, sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala, sistem tidak boleh mati. Untuk alurnya sendiri berupa diawali dengan mulai. Seperti pada studi kasus yang pertama dan kedua tadi, untuk mengawali sebuah alur saya menggunakan terminator simbol. Karena terminator simbol digunakan untuk mengawali atau mengakhiri sebuah alur. Dan gunakan anak panah untuk menentukan alur atau langkah selanjutnya. Selanjutnya ada looping utama. Pada bagian ini saya menggunakan processing symbol karena di sini terjadi sebuah proses yang berupa looping utama.
Proses selanjutnya berupa baca sensor suhu LM35 atau DHT11. Pada bagian ini saya akan menggunakan simbol input atau output. Untuk alur selanjutnya ada sebuah keputusan, di mana keputusan ini berupa apakah suhu lebih dari 35 derajat. Untuk sebuah keputusan saya akan menggunakan simbol decision, karena decision digunakan untuk menentukan sebuah pilihan atau keputusan. Keputusan di sini berupa apakah suhu lebih dari 35 derajat Celcius. Teksnya untuk alur selanjutnya yaitu dari keputusan ini ada ya dan tidak. Seperti studi kasus yang kedua, di sini akan ada dua percabangan, yaitu hasil dari keputusan pada proses ini.
Pada keputusan ini ada ya dan tidak yang berupa ya, aktifkan relay kipas pendingin, dan tidak, matikan relay kipas pendingin. Di sini saya akan menambahkan ya dulu. Selanjutnya saya akan menggunakan processing simbol untuk hasil dari keputusan apakah suhu lebih dari 35 derajat Celcius. Di sini hasil dari keputusannya berisi aktifkan relay kipas pendingin. Dan di keputusan tidak, saya juga akan menggunakan processing simbol karena di keputusan tidak juga terjadi proses. Di mana pada keputusan tidak berisi matikan relay kipas pendingin. Baik, alur selanjutnya berupa tunggu delay selama 5 detik. Pada bagian ini saya akan menggunakan processing simbol. Selanjutnya, untuk alur selanjutnya berupa kembalilah ke langkah baca sensor suhu. Aliran anak panah kembali ke atas. Berarti pada alur bagian ini akan ada anak panah ke atas ke arah looping utama, karena sistem ini tidak memiliki selesai karena berjalan selamanya. Jadi pada studi kasus ini terjadi
selesai, di mana selesai itu tidak memiliki selesai. Karena pada flowchart studi kasus ini dia memiliki looping. Di sini saya akan memberikan teks yang berupa kembali ke langkah baca sensor suhu. Oke, flowchart pada studi kasus ketiga telah selesai, di mana diawali dengan mulai menggunakan terminator simbol. Selanjutnya akan terjadi proses, di mana proses ini adalah sebuah looping utama menggunakan processing simbol yang berisi sebuah proses. Selanjutnya akan ada sebuah output, di mana saya menggunakan simbol input output, dan di sini terjadi sebuah output yang berupa baca sensor suhu LM35D atau DHT11. Selanjutnya dari pembacaan output ini akan menuju ke decision symbol atau keputusan. Dari keputusan sini berupa apakah suhu lebih dari 35 derajat Celcius, akan menjadi dua keputusan antara ya dan tidak. Jika ya, aktifkan relay kipas pendingin menggunakan, saya di sini menggunakan simbol processing pada flowchart ini karena di sini terjadi proses berupa aktifkan relay kipas pendingin. Dan selanjutnya ada bagian yang tidak. Jika tidak, matikan relay kipas pendingin. Di sini saya juga menggunakan processing simbol karena terjadinya proses, matikan relay kipas pendingin. Lalu dari dua keputusan antara ya dan tidak akan terjadi sebuah proses di mana akan menunggu delay selama 5 detik. Dari tunggu delay 5 detik ini akan ada pembacaan di mana itu berupa ya atau tidak. Selanjutnya dari delay 5 detik ini akan kembali ke langkah baca sensor suhu. Sesuai pada instruksi ada berupa selesai. Dalam sistem embedded, program ini biasanya tidak memiliki selesai karena berjalan selamanya. Jadi pada flowchart ini tidak ada bagian selesai karena pada bagian setelah delay 5 detik akan kembali ke langkah baca sensor suhu, dan ini terjadi terus menerus karena ini terjadinya looping utama. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan dan pembuatan flowchart terhadap 3 studi kasus yang ada.
Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.